Shalom. Mari kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mendengar firman-Mu yang mengajarkan kami sebagai bekal hidup kami di masa kami ada di dunia sampai nanti. Tuhan menolong, mari Roh Kudus mengurapi setiap kami. Bukakan hati kami, berikan kami ketulusan untuk bisa menerima berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan dalam firman, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi shalom. Belum telat saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi yang merayakannya. Karena kita tahu tahun baru membuat kita juga mempunyai hati yang baru, pemikiran yang baru, persepsi yang baru di dalam segala hal untuk menghadapi situasi yang sangat-sangat menekan ini. Nah, Bapak Ibu, kita kenal yang namanya rendah hati. Firman Tuhan mengatakan di Mazmur 37 ayat 11, di situ dibilang, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Kenapa dibilangnya orang yang rendah hati akan mewarisi negeri? Bisa bergembira karena kesejahteraannya berlimpah-limpah. Kalau orang rendah hati, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, di komunitas yang bagaimanapun gelapnya, yang bagaimanapun kerasnya, kita bisa diterima. Orang akan menyambut kita. Mari silakan. Banyak pengalaman-pengalaman dari hamba-hamba Tuhan, dari orang-orang biasa yang merantau dengan segala macam keadaan. Kalau dia rendah hati, bisa diterima. Kenapa bisa bergembira? Karena kesejahteraannya berlimpah-limpah. Bapak Ibu, orang yang rendah hati nggak picik. Orang yang rendah hati kalau melihat temannya, melihat kawannya, melihat sukunya, melihat bangsanya, melihat negaranya, dia merasa gembira. Bukan masalah toleransi, tapi dia mempunyai hati yang bersih. Memang harus begitu. Orang lain sejahtera, dia ikut sejahtera. Orang lain maju, dia ikut senang. Humanis, ya. Nah, kerendahan hati dalam bahasa Latin disebut humilitas, ya, berasal dari kata humus yang artinya tanah. Wah, ini pengertiannya benar-benar luar biasa. Kok bisa berkaitan dengan tanah? Ya, karena orang yang mau rendah hati sadar asal usulnya adalah dari debu tanah. Pengenalan diri sejati menjadikan kita manusia mau memuliakan Tuhan. Ini ngaco belok kemana ini larinya? Ya Bapak Ibu, kalau kita rendah hati, kita tahu, oh iya, saya ini diciptakan dari debu tanah oleh pencipta. Saya harus menaruh hormat, saya harus respect kepada Tuhan yang mencipta. Enggak sombong, enggak betatang-beteteng. Wah, ini saya bukan. Ya, jadi orang yang mau rendah hati sadar asal usulnya debu tanah. Pengenalan diri sejati, pengenalan diri yang sejati menjadikan manusia mau memuliakan Tuhan Sang Pencipta. Maka rendah hati dapat diperluas, ya. Definisi dalam bahasa Yunani, definisinya dalam bahasa Yunani berasal dari kata praus, artinya lemah lembut. Nah, Bapak Ibu kalau cari di ini susah, di kata-kata bahagia itu nggak ada dibilangnya rendah hati, tapi orang yang lembut hati. Sami mawon. Orang yang lembut hati
itu bisa menerima. Orang yang bisa menerima itu berarti orang yang rendah hati. Orang yang dikasih tahu keras kepala, nggak bisa terima, lalu ini itu dan segala macam berontak ini itu segala, itu sangat kasihan sebenarnya. Kalau bisa saling menerima, oh ya mengerti situasi keadaan yang bagaimana, oh iya makanya jadi begitu jadi begini, ya. Jadi sekali lagi artinya lemah lembut. Kata Paulus dipakai tema khotbah Yesus di bukit. Ya. Beatitudes. Yaitu berbahagialah orang yang lemah lembut. Paulus di sini. Karena akan memiliki bumi. Ya, Bapak Ibu bisa baca di Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena mereka akan memiliki bumi. Sekali lagi, kemanapun kita. Kalau kita sombong, petang-peteng, enggak mau ini buang muka, buang apa, segalanya. Orang akan bisa menghabisi kita. Bukan menolak kita, bukan mengusir kita saja. Kita bisa dibabak belurin. Ya, Yesus menghidupinya semasa dia ada di dalam dunia. Dia berjalan dalam kerendahan hati. Bagaimana? Kemana saja? Ke komunitas orang berdosa yang katanya pemungut cukai, orang yang rendah, orang yang sakit kusta, orang yang mucikari, ini apa segala macam, dia bisa masuk ke sana. Kalau kita belum tentu. Wah, mikir-mikir, waduh, gengsi gue terima, nih martabat harga diri gue gimana kalau apalagi masuk ke gang becek, masuk ke ini itu, aduh, gimana ya? Tinggi hati, sombong, dan lain sebagainya, angkuh. Kita sudah tahu semuanya. Apa di gereja nggak ada? Banyak banget. Pelayan-pelayan itu ada begitu? Banyak. Pendeta ada begitu? Banyak. Ya. Tapi Yesus ada teladan yang harus kita ikuti. Dia berjalan dalam kerendahan hati. Taat kepada Bapa. Turun. Maka Allah mengaruniakan nama di atas segala nama kepadanya. Rasul Petrus pun berkata di 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah ini. Kalau kita direndahkan, kalau kita dicemooh, kalau kita didiskreditkan segala macam, diremehkan. Nggak apa-apa. Biarin saja. Saya pernah dengar dari renungan yang dibawakan oleh Pastor Philip Mantova. Dia bilang, banyak gembala, pendeta, hamba Tuhan yang dicibirkan, yang direndahkan, yang macam-macamnya. Bilang, nggak apa-apa. Kenapa? Karena statusnya di dunia ini memang begitu. Tapi status yang asli yang dari Allah, yang dikatakan, akulah gembala yang baik. Kita dicibirin nggak apa-apa. Iya, saya siapa? Oh, gembalanya Tuhan Yesus, kok biarin aja. Nggak usah sakit hati, nggak usah ini. Saya bentar, kalau diginiin, iya ingat aja. Saya siapa? Saya lagi. Kita ini debutan aja, biarin aja. Orang diremehkan, orang rendakan, ya udahlah. Cincailah, nggak usah dipersoalkan, biarin aja. Karena satu saat nanti, apa katanya? Kita akan ditinggikan. Kalau kita meninggalkan diri, Tuhan bilang, ya lu kan udah ini, ya apa lagi? Kalau tidak, nanti Tuhan yang beracara. Seorang tokoh gereja bernama Andreas Murray berkata, sifat rendah hati yang bergantung kepada Allah
adalah dasar segala berkat sejati. Rendah hati, bergantung pada Allah, kepada Tuhan. Ya, semua apa yang saya terima, apa yang saya dapat, apa yang saya nikmati, semua datang dari Tuhan. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya ini, relasi saya ini. Tidak, kalau Tuhan nggak kasih, Tuhan nggak gerakin hatinya, nggak ada berkat-berkat. Ya Bapak Ibu, jadi sekali lagi, sifat rendah hati yang bergantung kepada Allah adalah dasar segala berkat sejati. Jadi orang nggak akan tuh begini, enggak. Ya, kita harus sadar, sikap tinggi hati atau kesombongan tidak akan pernah membawa sejahtera dalam hidup. Selalu akan kekurangan, selalu akan nggak ada damai, selalu cari urusan, cari gara-gara, cari ini, cari itu. Ya, ingat, tinggi hati, kesombongan, keangkuhan, apa segala tidak akan membawa sejahtera dalam hidup. Sebaliknya, hidup rendah hati membuat kita berhasil. Ada saja dalam kesusahan, dalam orang yang menolong, yang memberikan ide, yang memberikan pengertian, yang memberikan ilmu, yang memberikan ini untuk kita maju. Ada bantuan yang Tuhan kerahkan kepada orang lain untuk menolong kita. Ya, rendah hati membuat berhasil, dipenuhi berkat. Ya, ingat itu. Di masa pandemi ini, jangan sombong, jangan sok-sokan, begini begitu, begini gitu. Terima akibatnya. Saling tolong menolong, semua sama di seluruh dunia, di mana-mana. Orang berlomba. Bukan masalah sedekah, bukan masalah apa, tapi memang ingat sama-sama. Ya, jadi kesejahteraan dimiliki bersama. Orang akan menerima kita akan, luar biasa. Bapak Ibu kemana saja pindah dari kota A ke kampung B, ke desa C, ke dusun D, diterima, disenangi. Kalau kita lama-lama perginya kemana aja Pak? Kok enggak ini itu dan segala macam. Ya Bapak Ibu, kita yang telah dibenarkan oleh Tuhan, diselamatkan oleh anugerahnya. Ingat, harus kita ingat. Kita diselamatkan, dibenarkan karena anugerahnya, bukan wah saya begini, bukan. Ingat itu. Sekali lagi, ingat pesan Tuhan. Apa pesan Tuhan yang kita telah baca? Rendah hatilah. Rendah hati. Segala sesuatu akan berjalan dengan lancar. Meskipun kadang tidak lancar, tapi hati ini bahagia, hati ini bisa nerima. Oh iya. Rendah hati. Rendah hati. Rendah hati. Yesus teladan sejati yang harus kita ikuti. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar seperti Yesus yang rendah hati untuk kebaikan kami, untuk kesejahteraan kami. Mengucap syukur. Kami berterima kasih untuk pelajaran ini. Amin.